Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan toko game kami yang dimana kita telah menggunakan file operation yang dimana di sini kita bisa menambah file, membaca file, dan mengubah file. Nah, sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madepan Diatama dengan NIM 24055511098. Nah, nggak basa-basi lagi, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari file operation ini. Fungsi dari file operation ini apa sih? File operation ini, kelas dari file operation ini fungsinya untuk mengelola data file games.txt, yang dimana menyediakan metode untuk menambah, membaca, memperbarui, dan menghapus game. Nah, untuk kelas-kelas yang kita gunakan di sini, kita menggunakan superclass yang bernama game dan child class atau subclass yang bernama game berbayar dan game gratis. Nah, untuk import yang kita gunakan saat ini, kita menggunakan import java.io dan import java.util.arraylist. Nah, import java.io ini fungsinya untuk operasi input atau output file, yang dimana kita bisa menggunakan file, file writer, file reader, buffer writer, dan IO exception. Dan import ini, import java util.arraylist ini fungsinya untuk sebagai struktur data dinamis untuk menampung daftar-daftar gamenya. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan lanjut ke dalam save all. Save all ini fungsinya untuk menyimpan semua data game ke dalam file. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiap sintaksnya. Public void save all ini fungsinya untuk mendefinisikan metode save all yang bersifat public, tidak mengembalikan nilai, dan menerima satu parameter berupa ArrayList bernama games. Parameter ini berfungsi sebagai berisi daftar semua game yang akan disimpan ke dalam sebuah file. Kemudian lanjut lagi di sini fungsi masuk ke sintaks try ini. Try ini fungsinya untuk uh, menggunakan blok try resource untuk memastikan bahwa objek buffer writer akan tertutup secara otomatis setelah selesai digunakan, bahkan jika terjadi error. Nah, di dalamnya file writer membuka file games.txt, membuka games.txt dalam mode override karena tidak diberikan dalam argumen true, lalu dibungkus dengan buffer writer agar proses penulisan menjadi lebih efisien. Nah, kita masuk ke dalam statementnya. Statement for, di sini kita akan perulangan for. Baris ini memulai perulangan for each yang akan menelusuri setiap objek game dalam daftar games. Setiap objek akan diproses untuk ditulis ulang ke dalam file. Oke, lanjut lagi kita masuk ke dalam statement if-nya. Statement if ini, statement if yang game berbayar ini fungsinya untuk mengecek apakah objek game merupakan instance dari kelas game berbayar. Pemeriksaan ini diperlukan agar program bisa memperlakukan objek tersebut sesuai dengan atribut tambahan yang dimilikinya, seperti harga. Oke, lanjut kita masuk ke dalam sintaks dalam statement if ini. Game berbayar game sama dengan game berbayar game ini fungsinya untuk membuat objek game. Jika objek adalah game berbayar, maka akan dilakukan casting ke tipe tersebut agar bisa mengakses metode khusus seperti get harga yang sudah tidak ada di kelas induk game. Oke, di sini kita menggunakan sintaks writer write, yang dimana di sini fungsinya untuk menulis informasi lengkap tentang game berbayar ke dalam file dengan format data yang dipisahkan dari karakter seperti ini, karakter ini. Nah, format ini dimulai dengan string berbayar. String berbayar sebagai penanda jenis game diikuti oleh mana ID-nya? Ya, ID, nama, deskripsi, kategori, dan harga. Nih, ID, nama, deskripsi, kategori, dan harga. Oke, kita lanjut. Nah, jika game ini bukan game berbayar, maka kita akan masuk ke dalam statement else if-nya. Yang dimana jika game tersebut bukan game berbayar, maka game tersebut merupakan game gratis. Oke, lanjut. Di sini fungsi dari game gratis sama dengan game gratis game ini, jika objek adalah game gratis, maka dilakukan casting agar metode khusus dari game gratis bisa digunakan, meskipun dalam konteks ini hanya metode bawaan dari game yang diperlukan. Nah, setelah
setelah melakukan sintaks tersebut, kita akan masuk ke dalam sintaks writer-nya seperti di game berbayarnya sebelumnya. Di sini fungsinya untuk menulis data game gratis ke file dengan formatnya lebih singkat tanpa menyertakan harga. Kemudian format dimulai dengan gratis, yang dimana selanjutnya adalah ID gamenya, kemudian nama, deskripsi, dan kategori gamenya, yang dimana dipisahkan oleh tanda ini. Oke. Nah, lanjut lagi, kita tutup statement if-nya juga. Di sini masuk ke dalam writer.newline. Fungsinya ini untuk memastikan bahwa setelah setiap game ditulis, akan ditambahkan baris baru, newline, atau newline, agar setiap game tersimpan pada baris terpisah dalam file. Ini membuat file lebih terstruktur dan mudah dibaca saat dibuka secara manual atau diproses kembali. Oke, lanjut lagi ke statement terakhir. Bukan statement, maksudnya sintaks terakhir, yaitu catch. Nah, catch ini fungsinya untuk apa? Sintaks catch ini berfungsi untuk menangani kemungkinan error yang terjadi saat proses penulisan ke file. Misalnya jika file tidak bisa diakses, rusak, atau disk penuh. Kesalahan ini akan ditangkap dan ditangani agar program tidak langsung crash. Oke, lanjut lagi. Nah, jika terjadi IO exception, pesan kesalahan akan dicetak ke konsol yang menggunakan sistem outprint LN, yang dimana akan memunculkan tulisan gagal menyimpan ulang file, yang dimana kita akan mengetahui alasan errornya atau kegagalannya dengan memanggil getMessage di sini. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan saya Rama Kusuma dengan NIM akhiran 085, dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode update dan delete pada file operation project kita kelompok 1. Oke, jadi mungkin sebelumnya teman saya tuh udah ngejelasin tentang metode create dan metode read, yang mana create itu untuk nambahin game ke files games.txt, dan read sendiri itu digunakan untuk ngebaca semua daftar, maksudnya kayak ngebaca daftar game yang ada di file ini, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode update. Nah, metode update ini punya dua parameter. Yang pertama itu ada ID game, dan di sini ada kayak variabel sementara biar bisa nge-update gamenya. Jadi di metode ini langkah pertama yang dilakukan itu ialah ngebaca semua game yang ada di game.txt dengan cara panggil method load game. Habis itu di sini kita punya kayak variable found, itu dia tuh defaultnya adalah false. Jadi sebelum ketemu tuh dia tuh satu-satu bakal false terus. Jadi oke, lanjut. Di sini kita punya perulangan, yang mana perulangannya ini dia tuh bakal nyari ID yang sama dengan yang get ID game ini. Nah, kalau udah sama, nanti dia bakal ngeset yang ID game itu jadi updated game sesuai. Ada itu nanti dipanggil di main ya. Jadi habis itu kalau udah ketemu, dia tuh ngeset found-nya jadi true. Habis itu udah break. Nah, kalau statusnya udah found tadi kan, nanti dia tuh bakal nyimpen semuanya tuh, nanti dia bakal manggil method namanya save all game, yang mana bakal nyimpen game tersebut ke files games.txt. Oke, simpelnya kayak gitu untuk method update game. Lalu selanjutnya ada method delete. Method delete tuh kurang lebih mirip ya. Di sini kita tuh pakai parameter ID aja, sama kayak tadi kita bakal ngebaca daftar game yang ada di games.txt dengan manggil load game, method load game. Habis itu di sini ada boolean remove. Di sini ini tuh pakai lambda ya. Jadi remove if ini itu dia pakai library release. Jadi kalau kalau
get ID game itu sama dengan ID game yang kita cari, nanti dia tuh statusnya bakal remove tuh ya. Kalau udah remove, nanti masalah dia tuh bakal dihilanginnya tuh pakai remove if nih. Kurang lebih kayak gitu, simpelnya kayak gitu. Nah, nanti kalau udah remove nanti bakal di eh, kayak status remove itu bakal dihilangin. Jadi ya disimpan di save dipanggil save all game, nanti dia tuh bakal nge-removein kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Agung Vimala Pratista Putra dengan NIM 24055511083. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu create dan read ya, pada kode program yang sudah kami buat, yang dimana ini ada pada class file operation yang digunakan dan di sini create dan read itu digunakan untuk menyimpan atau menambahkan data dan juga membaca data game yang sudah dimasukkan ke file gitu. Jadi pertama-tama di sini mungkin sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya bahwa ada variable file name itu nanti yaitu games.txt, di mana nanti game-game yang sudah dimasukkan akan ada pada file games.txt di sini. Ini. Kemudian di sini pertama yang adalah untuk create-nya atau menambahkan datanya itu ada method add game, dimana yang tujuannya untuk menambahkan data game baru ke dalam file. Di sini pada method add game terdapat buffer writer, dimana ini adalah fungsinya untuk kita memasukkan atau menulis ke file. Jadi nanti dia akan masuk ke file name itu games.txt. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan dengan if else. Jadi kalau misalnya game itu adalah game berbayar, nanti dia akan casting ya ke game berbayar agar nantinya fitur-fitur pada game berbayar bisa digunakan. Jadi di sini nantinya akan muncul berbayar di filenya, dia akan ditulis ya di file game.txt itu berbayar, kemudian nanti ada ID gamenya, nama gamenya, deskripsi gamenya, kategori gamenya, dan harganya. Nah, karena game berbayar itu ada harga ya. Nanti informasi-informasi ini akan diberi sekat. Jadi dia akan menjadi satu baris dan diberi sekat oleh vertical bar, garis lurus. Sebentar. Nah, kemudian jadi selain itu, jika else if game itu adalah game gratis, dia akan casting ke game gratis dan dia akan sama menulis di filenya gratis karena dia game gratis untuk informasi game gratis, terus dia ID game, nama game, deskripsi game, dan juga kategori game. Jadi bedanya itu kalau game gratis itu kan nggak ada harganya, jadi dia nggak ada harganya. Sama juga salah satu baris ini di setiap informasi diberi sekat vertical bar ini. Kemudian di sini ada new line, jadi dia akan ada satu baris baru. Nah, kemudian di sini ini adalah untuk informasi mengenai kegagalan. Misalnya saat kita menambah game, namun misalnya ada error, jadi dia akan keluar message-nya nanti. Jadi gagal menambah game, terus get message ini adalah kenapa kita gagal menambah game. Nah, selanjutnya di sini ada method load games, dimana ini adalah bagian read-nya atau untuk membaca semua data gamenya. Di sini untuk load games, method load games dia akan mengembalikan release
objek-objek game. Nah, pada method load games ini teman-teman kita akan membuat array list kosong yang akan menampung semua data game yang akan dibaca dari filenya. Kemudian kita membuat file sesuai dengan file name tadi. Kan di sini kalau file name kan kita sudah dideklarasikan di sini file name-nya itu games.txt ya. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan apakah file game.txt itu ada atau belum. Nah, kalau belum ada, dia akan langsung mengembalikan list kosong agar program tidak error. Nah, kemudian di sini ada buffer reader, di mana buffer reader ini dia akan membaca isi file dari setiap baris file sampai habis ya, dari baris awal sampai habis. Jadi per baris dia akan dibacanya. Kemudian di sini terdapat perulangan while. Jadi setiap baris akan dibaca, dan nantinya di sini kan dia akan di split ya, setiap informasi baris itu nanti akan dipisah ke dalam setiap informasi. Jadi setiap sekat itu dia akan memisah dengan line split ini dan menggunakan string array. Jadi dia setiap informasi itu berupa array ke 0 informasi. Nih, array ke 0 itu informasi dia berbayar atau gratis. Terus array ke pertama itu ID game-nya, array kedua namanya, array ketiga deskripsinya, array keempat kategorinya, array kelima harganya. Nah, namun itu kalau berbayar dia sampai 5 ya, sampai 5 dia nanti kalau dia berbayar. Nah, di sini ada if else lagi. Jadi jika P0, nah informasi array yang ke 0 itu kan adalah informasi dia gratis atau berbayar. Jadi misalnya nih, kalau array ke 0 itu adalah gratis, berarti jika game itu adalah gratis, dia akan menambahkan ke listnya game gratis, objek baru game gratis menggunakan data array di sini. Terus kalau misal dia itu P0, jadi string array ke 0 nya itu adalah berbayar, maka dia informasi terakhirnya kan awalnya dia string, dia akan melakukan parsing ke double untuk harga. Kemudian dia akan menambahkan list pada filenya objek yang berbayar. Nah, kemudian sama seperti tadi pada create ada untuk manajemen penanganan errornya. Jadi di sini dia akan memberikan informasi gagal membaca file itu, terus message kenapa gagalnya. Nah, terakhir di sini pada load games atau read ya, untuk membaca dia akan return listnya untuk mengembalikan list gamenya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk bagian menambah dan juga membaca data gamenya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Yanda Setia Dinata dengan NIM 24055551091. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang game.java dan juga gamepass.java. Yang pertama, game.java ini merupakan sebuah kelas superclass abstrak yang artinya cuma bisa diinisialisasi dari children dari superclass ini. Nah, di sini ada beberapa atribut dari kelas game ini, yaitu yang pertama ada ID game dengan tipe data integer dan akses modifiernya adalah protected. Kemudian ada nama, deskripsi, dan kategori dengan tipe data string. Akses modifiernya juga adalah protected, dan juga tersedia di Game Pass. Tipe datanya boolean dan
akses modifiernya adalah protected juga. Nah, protected itu artinya atribut ini hanya bisa diakses melalui file kelas tersebut dan juga children dari kelas tersebut. Nah, kemudian di sini ada constructor dari game itu yang menerima parameter berupa array dengan tipe data string dengan nama info. Nah, info ini nantinya akan digunakan untuk mengisi value dari setiap atribut. Misalnya pada ID game ini akan menggunakan value dari array info dengan indeks ke 0, kemudian akan diubah menjadi integer. Lalu ada this.nama, ini akan menggunakan value dari array info dengan indeks ke 1, lalu deskripsi dengan array info indeks kedua, lalu ada kategori dengan array info indeks ketiga, dan juga tersedia di game pass dengan defaultnya itu adalah false. Selanjutnya di sini ada method untuk menampilkan info dengan tipenya adalah void. Di sini belum ada isi dari method ini karena nantinya akan diubah di bagian children dari game ini. Kemudian di sini ada method set tersedia di game pass. Ini fungsinya adalah untuk mengupdate atau mengset sebuah game tersebut apakah tersedia di game pass atau tidak. Ini meminta sebuah parameter yaitu status dengan tipe data boolean. Nah, nanti status ini akan digunakan untuk mengupdate apakah game tersebut tersedia di game pass atau tidak. Kemudian di sini ada setter lagi, itulah set nama dengan parameter string nama, tipe data string. Nah, nama ini akan digunakan untuk mengupdate dari atribut this.nama. Kemudian sini ada beberapa getter lagi, mulai dari get ID game untuk return ID game dengan tipe datanya string. Kemudian ada get nama dengan tipe data string yang return nama, get deskripsi yang return deskripsi dengan tipe datanya string, get kategori return kategori dengan tipe datanya juga string, dan is tersedia di game pass ini return tersedia di game pass dengan tipe datanya boolean. Jadi hanya true atau false, dan semua getter ini bersifat publik, jadi bisa diakses dari mana saja. Nah, selanjutnya itu adalah gamepass.java. Nah, di sini yang pertama di gamepass ini kita mengimport sebuah library ArrayList dari java.util. Nah, ArrayList ini berfungsi untuk menampilkan list dari beberapa array sekaligus. Nah, di sini ada kelas gamepass, lalu dengan atributnya yaitu private integer id paket. Nah, ini artinya atribut bernama id paket dengan tipe data integer dan akses modifiernya adalah private, jadi hanya bisa diakses melalui kelas tersebut. Lalu ada nama paket, ini tipe datanya string, lalu dia juga berakses modifier private, lalu ada harga bulanan, tipe datanya double, jadi bisa berisi koma, lalu dengan akses modifier private. Lalu di sini ada ArrayList game berbayar dengan nama daftar game dengan akses modifier private. Nah, jadi ArrayList game berbayar ini artinya kita membuat atribut list dari objek game berbayar dengan nama daftar game. Nah, lalu di sini ada constructor dari gamepass.java yang bertipe publik. Lalu di sini ada yang pertama itu dia meminta parameter berupa ID, lalu ada nama dan juga harga. Nah, ID ini akan digunakan untuk mengisi value daripada atribut ID paket, lalu nama digunakan untuk value dari atribut nama paket, harga digunakan untuk value dari atribut harga bulanan. Lalu yang terakhir ini adalah daftar game. Ini akan membuat sebuah objek ArrayList atau list baru yang digunakan untuk daftar dari setiap game pada gamepass dengan ID tersebut. Lalu di sini ada metode untuk menambahkan game dengan nama tambah game, tipenya itu adalah void, jadi tidak memberikan apa-apa. Lalu ada dengan parameter game berbayar game, artinya dia meminta parameter sebuah objek game berbayar
dengan nama game. Kemudian di sini akan dicek apakah dalam daftar game tersebut sudah ada game tersebut atau belum. Nah, jika dia tuh belum ada di daftar atau di list dari game tersebut, maka dia akan ditambahkan di add game. Nah, selanjutnya adalah menghapus game dari list Game Pass. Itu menggunakan tipe data boolean dengan nama hapus game dengan parameter game berbayar game. Ini juga sama seperti tadi, ditambah game. Dia akan meminta objek game berbayar dengan nama game. Nah, di sini dia akan mengecek apakah di dalam daftar game tersebut dalam daftar game tersebut bisa dihapus game tersebut. Nah, jika gamenya itu sudah berhasil dihapus, maka dia akan mangset tersedia di Game Pass tersebut akan menjadi false dan dia return true. Jadi sudah dihapus. Kalau dia gagal dihapus atau udah memang tidak ada, maka dia akan return false. Kemudian ada print untuk menampilkan daftar game yang ada pada Game Pass. Nah, karena pada Game Pass itu ada berupa list, jadi di sini kita memerlukan looping untuk menampilkan setiap game yang ada. Nah, di for loop ini kita melakukan for each loop. Jadi kita mendefinisikan objek game berbayar sebagai G untuk setiap game berbayar yang ada pada list daftar game. Nah, kemudian pada setiap G atau game yang ada pada daftar game, dia akan memanggil metode tampilkan info. Nah, di sini juga ada getter. Yang pertama itu get ID paket, dia akan return ID paket dengan tipe data integer. Get nama paket, dia akan return nama paket dengan tipe data string. Kemudian get harga bulanan, dia akan return harga bulanan dengan tipe data double. Dan juga get daftar game, dia akan return daftar game dengan tipe data berupa list of array dengan tipe dari listnya itu adalah objek sebuah game berbayar. Baik, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Narendra Sansaya dengan akhiran NIM 038 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan update dari fungsi main pada program kami. Jadi untuk tugas pembuatan file operation dari CRUD-nya itu dari kami sudah ada penggunaan array sebelumnya, bisa ditonton pada video sebelumnya, tapi masih belum di store di sebuah file. Makanya pada saat ini kami akan membuat update-nya menggunakan file operation. Jadi pada fungsi main pertama-tama ditambahkan sebuah objek baru yaitu file operation. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu untuk array dari daftar game itu akan diambil dari file operation itu. Jadi di load game. Semua yang ada di dalam file tersebut akan di load ke dalam array list daftar gamenya ini. Untuk pada menunya kami tambahkan beberapa berupa untuk menghapus game, lalu untuk ganti nama, update, lalu ya itu aja. Oke, untuk fungsi-fungsinya sebenarnya masih sama aja, kecuali untuk fungsi yang nambah-nambah di sini kami tambahkan juga untuk add game-nya. Di sini sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Di pada case kedua juga untuk bergame berat juga tinggal ditambahkan saja add game. Untuk kasus ganti dan hapus game baru berbeda. Jadi untuk yang di sini merubah ID game, pertama-tama itu akan dicari dulu ID game yang ingin dirubah. Jadi kita input ID dan ID-nya tuh disesuaikan pada sini. ID-nya dipass ke dalam variable ID, lalu dicari apakah itu sudah ada dalam listnya. Kalau sudah, berarti ID-nya bakal di return. Kalau enggak, berarti bakal di return sebagai null. Begitu. Setelah itu, setelah ketemu ID-nya, lalu akan dimintakan untuk nama baru.
nama baru dari gamenya. Lalu bakal dipas ke dalam fungsi update game dalam object file operation untuk merubah gamenya berdasarkan ID. Kalau berhasil dia bakal dapat ID game berhasil dirubah, kalau tidak game tidak ditemukan, begitu. Untuk yang menghapus kurang lebih caranya sama, hanya saja melainkan kita memberikan nama baru. Di situ setelah minta ID game bakal langsung dihapus saja instance-nya. Dicari dulu kan ID-nya, lalu kalau ketemu berarti dihapus gitu. Dan untuk nol sendiri, untuk fungsi keluar sendiri itu bakal nge-save semua data. Jadi semua state dalam programnya ini, data apa saja yang sudah ada itu bakal disimpan ke dalam daftar game, di override semua gitu. Untuk metode sendiri ada 2 tambahan, yaitu pertama dari cari game. Di sini kita ngepas sebuah ID game lalu dicek dalam instance listnya ini ada atau enggak. Kalau ada dia di return, kalau enggak dia bakal nge-return 0 sesuai yang sudah saya jelasin di awal. Lalu untuk yang synchron game pass ini, jadi kan awal-awal itu kita masukkan semua daftar game ke dalam listnya ini, list total game. Untuk yang ini, kalau misalnya dia statusnya berbayar, jadi kalau di game itu kan dia ada ketersediaan di Game Pass, dia tuh bisa dimasukkan ke dalam Game Pass-nya gitu. Jadi mungkin ini sudah ada tersedia di Game Pass, jadi dicek statusnya di sininya. Tapi sebelum itu dicek dulu apakah game tersebut ada di game berbayar. Jadi kita cek apakah game itu berbayar. Kalau dia berbayar dia bakal bikin objek barunya, lalu bakal disimpan ke dalam game yang tersedia di Game Pass. Kalau misalnya di sini tuh dia true, begitu. Jadi itu saja tambahannya pada fungsi main, pada method main, pada class main. Langsung saja kita coba untuk run kode programnya. Oke. Baik, di sini pertama-tama saya bakal tampilin semua game terlebih dahulu. Oke, belum ada game. Sekarang coba kita tambah. Saya begini. Sini tab. Game bagus, kategori apa ya? Adventure. Oke, kita lihat gamenya. Oke, sudah ada. Coba kita keluar. Nah, file itu bakal disimpan ke dalam sebuah game txt ini, begini. Coba kita run ulang ya kode programnya. Masih ada Genshin Impact. Sekarang saya bakal coba untuk nge-update. Untuk saat ini cuma bisa nge-update nama, jadi ya udah. Saya pengen ganti Genshin Impact, ID-nya 1. Nama barunya tuh Genshin Impact ganti. Oke. Kalau misalnya kita lihat pada game txt, ya udah keganti. Mari kita coba untuk keluar dulu dan jalanin lagi. Oops, di sini jalanin. Oke. Ya, udah keganti. Ini sama aja dengan ngehapus misalnya. Itu sudah kehapus di game txt, udah nggak ada. Sini coba saya bakal campurin ke Game Pass, apakah ada bug atau apa. Coba pertama-tama kita buat dulu game berbayar. Misalnya GT. Ya. Ups, ID ternyata ID game 2 GTA. Game enggak nyata. Adventure. Harga. Oke. Kita tambahin alat di sini. Sudah ada. Kita tampilkan semua game. Yap, ada. Tambahin ke Game Pass. Oh, 2. Sip. Mulai dari sini. Oke. Dan kita hapus.
Coba tampilkan Game Pass dulu. Nah, dia sudah ada. Tapi untuk fitur saat ini, seharusnya di Game Pass itu belum disinkron ke dalam filenya ini. Gara-gara datanya belum ada. Kalau lihat sini, ini nggak ada data dari Game Pass-nya. Jadi harusnya kalau kita keluar, dia nggak bakal kesimpan Game Pass, tapi dia kesimpan kalau itu berbayar. Coba kita keluar aja. Oke, sini kita ulang. Tampilkan semua Game Pass, harusnya nggak ada. Yap, betul nggak ada. Kalau kita lihat sini 3. Ya, jadi dia memang masih nyimpan aja untuk berbayar sama gratisnya, tapi belum menyimpan status Game Pass-nya. Itu mungkin bisa jadi PR untuk program ini selanjutnya ya. Oke. Sip. Jadi itu saja dari program kami penambahannya. Untuk operasi file dari create, read, update, delete itu baru hanya tersedia pada game berbayar dan game gratisnya, tapi belum ada si Game Pass-nya. Demikian dari kami. Terima kasih.